Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Berkat Tuhan, lawatan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan nyata bagi setiap kita. Boleh menikmati hari Minggu ini dengan penuh sukacita, ucapan syukur kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan, untuk segala yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bertemu kembali dengan hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Engkau boleh menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh menikmati hari Minggu ini, dan kami boleh datang membawa syukur kami kepadamu lewat hidup kami. Kami mau persembahkan, kami mau letakkan di atas mezbah-Mu yang kudus. Terima, layakkanlah kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum, sejati, kudus di hadapan Tuhan. Dan kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, bahkan akal budi untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menyambutnya penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucapkan selamat hari Minggu. Dan saat ini tema kita di hari Minggu ini, apakah kita lulus atau tidak? Apakah kita lulus atau tidak? Kita mari ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya bacakan kembali. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu, jika kita tidak uji dalam suatu proses tertentu, tidak dapat kita membuktikan kualitas. Kita beri salah satu contohnya. Seseorang bisa jadi dia berkata bahwa dia seorang yang sabar, seorang yang rendah hati, dan mungkin ia dapat bersikap sabar ataupun juga rendah hati, saudara, selama semua berjalan dengan baik, berjalan dengan wajar, seturut dengan kemauannya. Mungkin salah satunya Bapak Ibu Saudara atau saya sendiri. Tetapi apabila tiba-tiba kita boleh mendapat serangan berupa caci maki, fitnahan, gosipan dari orang-orang lain, padahal ia tidak bersalah, apakah ia tetap dapat mempertahankan kesabaran ketika Bapak Ibu Saudara tidak bersalah, ketika saya tidak bersalah, tapi mendapatkan caci maki, fitnahan, cemoohan, kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan kepada kita? Apakah kita tetap dapat mempertahankan kesabaran dan kerendahan hati kita? Coba kita tanya, atau kita mungkin melihat ke belakang, bagaimana hal ini mungkin sudah telah terjadi dalam perjalanan kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan, kritik-kritikan yang dapat menyinggung harga diri kita. Itulah alat ukur untuk melihat keberadaan kita sesungguhnya. Apakah seperti tadi kita sudah dapat berlaku, bersikap rendah hati, sebagaimana kita mempromosikan diri kita kepada orang lain? Bagaimana reaksi kita terhadap sikap kasar atau hujatan yang ditimpakan kepada kita, yang kita dapatkan, yang kita temui dalam hari-hari kita? Dapatkah kita bersikap seperti Kristus, Raja di atas segala raja dan Anak Allah yang maha tinggi, Bapak Ibu Saudara? Ketika dicaci, dimaki, dihina begitu rupa,
Pada waktu penyalipan itu Bapak Ibu Saudara, kita boleh membaca dalam ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada umumnya orang-orang yang tersinggung akan segera bertindak seperti Petrus. Ketika mengetahui Yesus hendak ditangkap, Petrus secepat kilat Bapak Ibu Saudara menghunus pedangnya dan menebas telinga hamba imam besar itu. Kita boleh membaca dalam Yohanes 18 ayat 10. Secepat kilat Bapak Ibu Saudara. Bukankah seringkali mulut kita juga menghamburkan perkataan-perkataan yang tajam kepada orang lain, seperti mata pedang ketika kita tersinggung. Cepat, sakit menusuk ke dalam saudara. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ayat 20 berkata, artinya sudah selayaknya kita dipukul. Oh maaf, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Artinya saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah selayaknya dipukul oleh karena perbuatan kita, dimaki oleh karena perbuatan kita. Tetapi jika kamu tidak berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itulah kasih karunia pada Allah. Dan di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menilai karakter atau kepribadian kita yang asli, yang setelah diuji barulah kita mengerti apakah kita lulus atau tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah lulus atau tidak? Kita review diri kita. Kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita tinggal nyaman di zona nyaman kita, tidak mau disenggol sedikit pun. Mari kita bercermin saudara terhadap firman, karena firman ini ada celah kebenaran yang sejati saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah lulus? Coba kita flashback ke belakang bagaimana perjalanan kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hari-hari yang telah kita lewati. Bagaimana dengan perjalanan-perjalanan kita. Sudah seberapa banyak orang kita buat tersinggung kata-kata yang tidak seharusnya yang mereka lakukan, tapi kita buat seolah-olah itu telah dilakukan oleh mereka. Beda saudara, fakta dan juga opini yang tidak fakta negatif, yang menjurus kepada hal-hal yang menghasilkan fitnahan, caci maki, cemoohan. Bukan sesuatu yang real, tapi kita buat sendiri, kita ciptakan sendiri Bapak Ibu Saudara. Dapatkah kita mempertahankan kesabaran kita? Ketika itu dibalik, ketika itu terjadi kepada kita, ketika kita yang tadinya suka mencaci maki orang lain, yang tadinya kita suka menggosipin orang lain, yang tadinya Bapak Ibu Saudara suka mencemooh, mencaci maki orang lain, ketika dibalikkan keadaan itu, bagaimana dengan kita? Kesabaran kita bagaimana? Segala keadaan-keadaan yang buruk yang kita ciptakan dengan orang lain, kita balikkan ketika keadaan itu diperhadapkan dengan kita. Bagaimana apa respon kita Bapak Ibu Saudara? Jangan seenaknya, seperti kita sedang memasak mie. Suka-suka kita ya kan? Kita mau buat bumbunya berapa banyak, kita mau tambahkan cabai, kita mau tambahkan sayur, kita mau tambahkan bakso. Suka-suka kita. Ketika orang lain mungkin ingin menambahkan udang, kita tidak mau karena tidak sesuai dengan selera kita. Bagaimana ketika orang lain berbuat hal demikian kepada kita? Padahal misalnya kita ingin menambahkan bakso di mie ini, tapi karena
Orang lain tidak suka, lalu dia menolak. Bagaimana saudara? Kita merasa dikotori, kita merasa hal-hal yang tidak baik diperkatakan kepada kita. Kita marah semarah-marahnya, sampai kita membuat orang down sejatuh-jatuhnya. Tapi ketika hal itu diperadabkan kepada kita, kita tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Kita menghamburkan perkataan-perkataan yang tajam kepada orang lain seperti mata pedang, menghunus jantung hati mereka. Mereka terpukul dengan perkataan-perkataan kita. Mari ucapkan kata-kata yang membangun, yang memberkati. Karena akhir zaman masanya sudah dekat. Banyak ladang luas yang telah menguning, mari kita tuai bersama-sama. Kami percaya lewat khotbah renungan hari Minggu ini, kita belajar bersama-sama untuk membangun satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga kita, kita bisa menjadi teladan. Tengah masyarakat, tempat kita bekerja. Mungkin engkau seorang remaja atau pemuda, di tempat engkau bersekolah, kuliah, di perantauan engkau berada. Mari, saudara yang kasih Tuhan, katakan, apakah saya sudah lulus atau tidak? Pertanyakan itu. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang hebat, yang luar biasa. Allah yang luar biasa, sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai Bapa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang begitu baik. Kami bersyukur dan kami bangga ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu telah berlalu. Kau nyatakan segala yang terbaik bagi kami. Engkau limpahkan kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dan saat ini kami telah menikmati renungan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara kami, The Gideons. Berkatilah kami. Kami percaya kami mengerti maksud, makna kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bukan hanya saja pendengar, tapi kami menjadi pelaku, menjadi surat yang terbuka, menjadi kabar yang baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, tempat kami bekerja, tempat anak-anak Tuhan bersekolah, berkuliah, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Segala kerinduan hati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Kerinduan memiliki keturunan, kerinduan mendapatkan pekerjaan, kerinduan agar sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan, ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjawab. Ada dari antara anak-anak Tuhan yang senantiasa berpengharapan bisa berkuliah, mendapatkan beasiswa, lulus dari sekolah, naik kelas. Kami percaya Tuhan yang akan menyatakannya bagi mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara kami. Kami percaya pekerjaan tangan mereka, kerinduan hati mereka, Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Ampuni dosa kami, kelemahan kami, kekurangan, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan rancangkan untuk kami boleh nikmati bersama-sama dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk boleh saudara mendengar renungan kebenaran firman Tuhan setiap hari yang ditaburkan oleh The Gideons, dan juga bagikan ke semua media sosial Bapak Ibu Saudara untuk memberkati anak-anak Tuhan di luar sana, bahkan orang-orang yang rindu kebenaran firman Tuhan, bahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita kabarkan kabar baik, kabar Injil ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.